Shalom sahabat iman, selamat berjumpa dalam ilustrasi Kristiani ini yang adalah sebuah ruang kecil di mana setiap cerita sederhana bisa menyalakan api besar di hati kita. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat manusiawi, sesuatu yang setiap orang pasti pernah rasakan, lapar dan haus. Tapi bukan lapar karena perut kosong, melainkan lapar yang tidak menyakitkan, lapar yang justru menyembuhkan jiwa. Ada seorang pemuda yang hidup di tengah kota besar. Ia punya segalanya, uang, teman, dan kebebasan. Tapi di malam hari, saat semua tawa berhenti dan lampu-lampu kota mulai padam, ada suara kecil yang membuatnya gelisah. Apakah ini semua yang kamu cari? Suatu malam, karena tidak bisa tidur, ia mengambil Alkitab tua peninggalan ibunya. Halamannya sudah menguning dan sebagian robek. Pemuda itu membuka secara acak dan matanya jatuh pada satu kalimat dalam Injil Matius 5 ayat 6 yang membuatnya terdiam lama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ia mengulangnya perlahan berkali-kali, lalu tersadar bahwa selama ini ia lapar. Bukan lapar makanan, tetapi ia lapar akan makna. Ia haus, bukan haus minuman, melainkan kebenaran yang menenangkan hati. Tuhan Yesus mengerti benar akan bahasa manusia. Ia tidak berkata, "Berbahagialah orang yang tahu banyak," atau "Berbahagialah orang yang kuat rohaninya." Tidak, tetapi Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus." Karena hanya orang yang lapar saja yang tahu betapa berharganya makanan, dan hanya orang yang haus saja yang tahu betapa segarnya jika ia dapat minum air. Yesus sedang berbicara tentang kerinduan yang mendalam, yaitu kerinduan akan Allah sendiri. Bukan sekedar mencari berkat-Nya, tetapi mencari pribadinya. Lapar yang dimaksud di sini bukanlah kekurangan, melainkan kerinduan yang kudus. Dan haus yang dimaksudkan bukan penderitaan, tapi tanda bahwa jiwa masih hidup. Orang yang tidak lapar rohani berarti jiwanya mulai mati rasa. Tapi orang yang terus merindukan Tuhan, terus haus akan firman, dan terus lapar akan hadirat-Nya, dialah orang yang diberkati karena hatinya masih hidup dan peka terhadap suara Roh Kudus. Ada dua macam lapar dalam hidup, yaitu lapar dunia yang membuat kita lelah dan lapar sorga yang membuat kita sembuh. Lapar dunia selalu berujung kosong. Kita kejar pengakuan, pencapaian atau cinta manusia, dan saat kita mendapatkannya, kita sadar bahwa semua itu cepat sekali berlalu. Tetapi lapar akan Tuhan justru membawa kepenuhan yang tidak bisa dijelaskan. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 6 ayat 35, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Perhatikanlah sahabat, bukan sesuatu yang dapat memuaskan kita, tetapi Dia, Yesuslah kepuasan yang sejati. Karena kepenuhan sejati hanya ditemukan saat hati kita tertuju pada Yesus, bukan pada dunia. Seorang janda tua di sebuah desa, setiap pagi ia berlutut di depan kursi reotnya dan berdoa, "Tuhan, aku lapar, tetapi bukan lapar makanan, melainkan aku lapar melihat Engkau nyata dalam hidupku." Ia tidak pernah melewatkan ibadah dan tidak pernah lupa membaca Alkitab-Nya yang lusuh. Setiap orang di desanya mengenal ibu janda ini sebagai orang yang lapar akan Tuhan. Suatu hari, anaknya pulang dari kota dengan wajah sombong dan berkata, "Ibu, lihat aku. Sekarang aku punya semuanya." Tetapi ibu janda itu tersenyum dan menjawab, "Nak, ibu tidak punya apa-apa, tapi ibu kenyang di dalam Tuhan, dan itu cukup." Si anak tersadar dan untuk pertama kalinya melihat kekenyangan rohani
yang sejati. Janji Yesus ini sungguh luar biasa, yaitu mereka akan dipuaskan. Dalam bahasa aslinya, kata dipuaskan berarti kenyang sepenuhnya, seperti domba yang telah makan sampai tidak sanggup lagi. Artinya, Tuhan tidak hanya memberi cukup, tetapi lebih dari cukup. Bukan hanya mengisi kekosongan, tetapi melimpahkan dengan damai, kasih, dan sukacita sejati. Mari perhatikan, kepuasan tidak datang sebelum lapar. Berarti lapar bukan kutuk, melainkan proses menuju kepenuhan. Sahabat, ketika kamu merasa kering dalam iman, ketika kamu haus akan jawaban, dan ketika kamu merasa kosong, jangan takut. Itu tanda bahwa Tuhan sedang menarikmu lebih dekat. Dia ingin memuaskanmu bukan dengan jawaban logis, tetapi dengan hadirat-Nya. Lapar yang dimaksud Yesus bukan penderitaan yang membuat kita lemah, tetapi kerinduan yang membuat kita hidup. Seperti bayi yang menangis, bukan karena kehilangan, tetapi karena dia ingin disusui oleh ibunya. Begitu pula jiwa kita, menangis bukan karena kehilangan dunia, tetapi karena rindu disapa oleh kasih Tuhan. Lapar yang tidak menyakitkan adalah lapar yang menyembuhkan, karena setiap kali kita mencari Tuhan, Dia tidak menegur, tetapi memeluk. Di zaman ini, dunia banyak menawarkan makanan rohani cepat saji. Kita kenyang dengan informasi, tetapi lapar akan kebenaran. Kita haus akan pengakuan, tetapi kering akan kasih sejati. Untuk itulah Yesus mengingatkan bahwa hanya Dialah yang sanggup memuaskan jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan algoritma media sosial, bukan tepuk tangan manusia, bukan pencapaian atau validasi. Ketika hati kita lapar akan Tuhan, kita tidak lagi mengejar dunia. Dan anehnya, justru di saat kita tidak mengejar dunia, kita akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia. Itulah lapar yang tidak menyakitkan. Sahabat terkasih, cobalah renungkan, kapan terakhir kali kamu benar-benar merindukan Tuhan? Bukan karena butuh pertolongannya, tetapi karena ingin mengenalnya lebih dalam. Lapar rohani tidak muncul karena ibadah besar atau suasana megah. Lapar itu tumbuh dari hati yang sederhana, di kamar doa yang sunyi, di tengah tangisan yang jujur. Ketika engkau mulai berkata, "Tuhan, aku ingin mengenalmu lebih dari kemarin," itulah saatnya Roh Kudus menyalakan api lapar yang baru. Dan ketika api itu menyala, jangan biarkan padam. Peliharalah dengan doa, siramilah dengan firman, dan jagalah dengan ketaatan. Karena hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran sajalah yang akan menemukan kepuasan di dalam Tuhan. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk setiap kerinduan yang Engkau bangkitkan di dalam hati kami melalui firman-Mu. Ajarlah kami untuk tidak mencari kepuasan dari dunia, tetapi untuk terus lapar dan haus akan Engkau, karena hanya Engkaulah satu-satunya yang sanggup memuaskan jiwa kami sepenuhnya. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami terlalu sibuk mengejar hal-hal yang sementara. Jadikanlah kami pribadi yang selalu rindu mengenal Engkau lebih dalam, lebih dekat, dan lebih nyata hari demi hari. Kami serahkan hati dan hidup kami hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, bersyukurlah jika engkau masih menangis di hadapan Tuhan. Bersyukurlah jika engkau masih haus akan suaranya, karena itu berarti jiwamu masih hidup dan Tuhan sedang menuntunmu menuju kepenuhan kasih-Nya. Kiranya renungan ilustrasi Kristiani saat ini kembali menyalakan kerinduanmu akan Tuhan dan membuat setiap langkahmu dipenuhi oleh damai yang sejati. Silahkan menjadi penyalur berkat Tuhan dengan membagikan video ini kepada mereka yang kamu kasihi, karena Tuhan bisa memakai engkau menjadi saluran kasih-Nya,
agar melalui hidupmu, jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran bisa mendapatkan kepuasan yang sejati. Sampai jumpa pada Ilustrasi Kristiani, seri ucapan bahagia bagian kelima. Kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Shalom.